Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kepada Ibu dosen Maisana MPTI yang kami hormati, dan kepada semua teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, saya Muhammad Mujibur Rahman, NIM 20103100091 akan menyampaikan materi tentang menerapkan langkah-langkah pembelajaran. Oke, sebelum kita mengetahui apa sih langkah-langkahnya, kita ketahui terlebih dahulu tentang konsep dasar penyusunan langkah pembelajaran. Penyusunan langkah pembelajaran ialah memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran disusun untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diberikan. Langkah-langkah pembelajaran merupakan hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan siswa menguasai kompetensi dasar. Oke, langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus pembelajaran. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memilih bahan dan alat yang akan digunakan. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, perencanaan evaluasi dan analisis hasil belajar. Selanjutnya, mengenai tentang kriteria penyusunan langkah pembelajaran. Apa sih kriterianya? Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun langkah-langkah pembelajaran ialah mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kesuksesan pencapaian tujuan. Selanjutnya, ketersediaan sumber belajar. Yang selanjutnya lagi ialah merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian, memilih dan menetapkan isi dan bahan ajar. Yang terakhir, merencanakan dan memperkirakan alokasi waktu pembelajaran. Ada 3 yang menjadi inti dalam sebuah pembelajaran atau menjadi inti dalam langkah-langkah pembelajaran, yaitu langkah atau tahap pembelajaran. Pada umumnya berisi tentang persiapan atau perencanaan. Yang kedua ialah pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir ialah penilaian atau evaluasi. Tahap persiapan atau perencanaan. Beberapa hal yang diperhatikan dalam tahap persiapan ialah 1. Tujuan pembelajaran yang diberikan. Yang kedua, ruang lingkup dan urutan bahan. Yang ketiga, sarana dan fasilitas yang dapat digunakan. Yang keempat, jumlah siswa yang akan mengikuti pelajaran. Yang kelima, alokasi waktu yang tersedia. Yang keenam, sumber bahan pelajaran yang digunakan. Pada tahap pelaksanaan, aktivitas belajar mengajar berpedoman pada persiapan pengajaran yang dibuat. Pemberian bahan pelajaran disesuaikan dengan urutan yang telah diprogram secara sistematis dalam tahap persiapan. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan yang terakhir ialah kegiatan akhir. Selanjutnya, pada tahap penilaian, guru dalam penilaian harus memperhatikan beberapa prinsip penilaian. Yang pertama ialah hendaknya direncanakan atau dirancang agar jelas yang dinilai, materi penilaiannya, alat penilaian, dan cara menginterpretasi hasil penilaian. Yang kedua, penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Artinya apa? Penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap proses belajar mengajar. Yang ketiga, penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian yang sifatnya komprehensif agar diperoleh informasi tentang pencapaian siswa yang objektif, menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa. Yang keempat, penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjut. Yang kelima, penilaian adalah alat untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran, upaya memberi nilai terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Langkah standar pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama adalah pembelajaran pendahuluan.
Langkah standar pembelajaran ada 3, yaitu pembelajaran pendahuluan, pembelajaran inti, dan pembelajaran penutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.